Indonesia memang nggak pernah sepi dari kontroversi. Dari politik sampai ekonomi, selalu ada saja yang jadi bahan perbincangan. Apalagi kalau sudah bicara soal pajak. Wah, makin seru deh. Pajak selalu jadi topik yang bikin banyak orang angkat bicara. Pemerintah lagi mempertimbangkan program amnesti pajak yang ketiga kalinya loh. Program ini diharapkan bisa meningkatkan penerimaan negara. Ini tuh kayak ngasih kartu bebas buat orang-orang yang selama ini belum bayar pajak dengan benar. Kesempatan emas buat mereka yang ingin memperbaiki catatan pajaknya. Ya, wajar aja sih kalau jadi perdebatan panas. Banyak yang pro dan kontra soal ini. Ada yang senang, tapi banyak juga yang nggak setuju. Mereka merasa ini tidak adil bagi yang sudah patuh bayar pajak. Yuk, kita kulik lebih dalam tentang amnesti pajak di Indonesia, dan kenapa jadi heboh gini. Apa sih yang membuat program ini begitu kontroversial? Sistem pajak di Indonesia itu bisa dibilang cukup rumit. Banyak aturan dan regulasi yang harus dipahami. Salah satu sumber utama penerimaannya adalah dari pajak penghasilan individu. Ini menunjukkan betapa pentingnya peran masyarakat. Artinya, masyarakat punya peran penting banget buat membiayai negara. Tanpa pajak, banyak program pemerintah yang tidak bisa berjalan. Tapi, gimana kalau banyak yang nggak bayar pajak dengan benar? Ini jadi masalah besar yang harus diatasi. Nah, disinilah peran amnesti pajak. Program ini diharapkan bisa menjadi solusi untuk meningkatkan kepatuhan pajak. Amnesti pajak itu kayak kesempatan kedua dalam hal keuangan. Ini adalah momen di mana pemerintah memberikan peluang bagi masyarakat untuk memperbaiki kesalahan masa lalu mereka. Jadi pemerintah ngasih penawaran, kalian laporin deh harta yang selama ini disembunyikan, bayar denda sedikit, dan semuanya dimaafkan. Nggak pakai diusut-usut lagi. Ini adalah cara untuk membersihkan catatan keuangan dan memulai dari awal. Bayar denda sedikit, dan semuanya dimaafkan. Nggak pakai diusut-usut lagi. Ini adalah cara untuk membersihkan catatan keuangan dan memulai dari awal. Indonesia udah pernah ngelakuin ini 2 kali, yaitu tahun 2016 dan 2022. Kedua program ini dirancang untuk menarik dana yang disembunyikan kembali ke dalam sistem keuangan resmi. Dan hasilnya, wow, uang yang terkumpul gede banget. Program ini berhasil mengumpulkan dana yang sangat besar, yang kemudian bisa digunakan untuk pembangunan negara. Program amnesti pajak tahun 2016 bisa dibilang sukses besar, setidaknya di atas kertas. Banyak orang yang memanfaatkan kesempatan ini untuk melaporkan harta mereka. Miliaran dolar berhasil masuk ke kas negara. Ini adalah suntikan dana yang sangat dibutuhkan untuk berbagai proyek pembangunan. Nah, kalau yang tahun 2022, hasilnya nggak sewow itu. Meskipun begitu, program ini tetap menunjukkan bahwa masih banyak orang Indonesia yang punya harta yang belum dilaporkan. Tapi, tetap aja nunjukin kalau masih banyak orang Indonesia yang punya harta yang belum dilaporkan. Ini menunjukkan bahwa ada potensi besar yang masih bisa digali dari program-program serupa di masa depan. Nah, disinilah mulai muncul perdebatannya. Coba bayangin, kamu udah kerja keras, bayar pajak tepat waktu, nggak pernah telat. Tiba-tiba tetangga sebelah, yang selama ini ngemplang pajak, malah dikasih keringanan dan catatan pajaknya jadi bersih. Nggak adil kan? Inti perdebatan amnesti pajak tuh ya itu tadi. Banyak yang kritik karena kesannya malah ngasih hadiah buat yang nggak taat pajak. Orang-orang yang selama ini jujur bayar pajak malah kayak dirugikan. Katanya sih, ini bisa bikin orang jadi malas bayar pajak tepat waktu. Ngapain repot-repot bayar tepat waktu, kalau nanti bisa nunggu amnesti pajak lagi? Belum selesai masalah amnesti pajak, pemerintah juga berencana naikin pajak pertambahan nilai, atau yang biasa disebut PPN. PPN ini adalah pajak yang dikenakan pada barang dan jasa. Dan tahu nggak siapa yang akhirnya nanggung pajak ini? Yap, kita, para konsumen. Rencana kenaikan PPN ini langsung menuai protes keras. Banyak yang bilang kalau kenaikan PPN ini sangat memberatkan masyarakat kecil dan menengah. Mereka ini udah berjuang keras menghadapi biaya hidup yang makin mahal. Ditambah lagi beban pajak, rasanya kayak makin tercekik. Lalu, apa dong solusinya? Bagaimana kita bisa mencapai tujuan ini? Banyak pihak berpendapat bahwa daripada ngasih solusi jangka pendek kayak amnesti pajak, Indonesia butuh solusi jangka panjang yang lebih berkelanjutan.
Misalnya, pemerintah harus lebih tegas menindak sektor-sektor yang selama ini terkenal banyak melakukan penghindaran pajak. Contohnya industri kelapa sawit. Ini bisa dilakukan dengan pengawasan yang lebih ketat dan sanksi yang lebih berat. Sistem administrasi perpajakan juga perlu diperkuat biar lebih susah buat orang-orang ngelakuin penggelapan pajak. Teknologi dan transparansi bisa menjadi kunci di sini. Dan yang paling penting, edukasi tentang pajak harus lebih digencarkan lagi. Edukasi ini bisa dimulai dari sekolah hingga komunitas. Ajarkan masyarakat tentang pentingnya pajak dan konsekuensi kalau nggak bayar pajak. Dengan pemahaman yang lebih baik, diharapkan kesadaran akan meningkat. Membangun budaya taat pajak memang butuh waktu dan usaha yang nggak sedikit. Ini adalah proses yang panjang dan memerlukan kerjasama dari semua pihak. Tapi, ini satu-satunya jalan menuju Indonesia yang lebih adil dan sejahtera. Dengan usaha bersama, kita bisa mencapainya.